Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Channel yang akan membahas kisah horor ataupun yang sedang viral. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube ini. Oke guys, kali ini gue bakal bawain sebuah kisah dari seorang pendaki yang mendaki gunung bareng dengan temannya yang sudah meninggal. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh Oji bersama ketiga temannya. Saat mendaki, Oji mengaku bahwa ia mendaki bersama seorang teman yang rupanya telah meninggal dunia. Bermula ketika Eko yang sudah merencanakan pendakian bersama Bagus di tahun 2020, namun baru bisa dilaksanakan di awal tahun 2021. Waktu itu mereka mendaki menuju Triple S, yaitu Gunung Slamet, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro. Kala itu Oji mendaki bersama 4 temannya, yaitu Eko, Aldo, Aldi, dan Bagus. Keganjilan sudah Oji rasakan sejak awal mereka sampai di base camp Gunung Sumbing. Oji mengaku dan menyadari ada perilaku aneh yang dilakukan salah satu temannya, yaitu Bagus. Hal itu membuat gundah di hatinya Oji. Keganjilan pertama, pas Oji baru banget sampai di base camp, si Bagus ini ternyata sudah nyampe dari 1 hari yang lalu. Sampai-sampai Oji ini ditegur sama petugas. "Kamu tuh gimana? Temanmu Bagus sudah menunggu 1 hari yang lalu, kok kamu baru sampai, Ji?" kata si petugas. Oji di situ terheran-heran. Pasalnya dia belum ngasih petunjuk ke Bagus arah pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Dan waktu itu arahnya nggak ada di Google Maps. Dan anehnya lagi, kok bisa padahal Oji mengaku 5 jam yang lalu Bagus masih WhatsAppan dengan Oji. Tapi kok 1 hari sebelumnya sudah nyampe di base camp ini? Dalam keheranannya, Oji masih mencoba untuk berpositif thinking. Tak lama kemudian, Eko memperkenalkan Oji ke teman-temannya, dan Bagus ini merupakan teman Eko di perusahaan. Singkat cerita, sebelum pendakian dimulai, seperti yang biasa dilakukan para pendaki pada umumnya, mereka harus menyiapkan logistik dan melakukan registrasi dulu di base camp. Karena waktu itu malam Jumat, mereka menginap dulu di base camp. Pihak pengelola baru memperbolehkan mendaki gunung setelah sholat Jumat di keesokan harinya. Keanehan kembali dirasakan saat sholat subuh tiba. Oji bercerita kalau kulit Bagus tidak basah saat berwudu. Bahkan Bagus mulai gelisah saat melaksanakan sholat. Tapi tak dihiraukan oleh Oji. Kemudian mereka pun mengecek kembali segala kebutuhan yang akan mereka bawa, apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Dan setelah sholat Jumat, barulah pendakian dimulai. Dari sarapan pagi hingga makan siang, Oji memperhatikan Bagus tidak pernah mau makan dan cuma minum air hangat saja. Oji tanyalah kenapa nggak makan. Di situ Bagus cuma bilang nggak mau. Ketika sampai di pos 1 Sanggaran dan diantar ojek, lagi-lagi Bagus justru sudah sampai duluan di pos itu. Belum habis rasa heran Oji, keanehan Bagus mulai terlihat lagi saat mendaki menuju gerbang Gajah Mungkur. Pasalnya, selama mendaki Bagus seperti kegerahan, hati badannya dingin, dan bentar-bentar minta istirahat. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di Gajah Mungkur. Malam itu mereka akan ngecamp di sana. Pas mereka memasang tenda, tiba-tiba Bagus meminta 1 tenda dengan Oji. Usai memasang tenda, Oji mengajak teman-temannya untuk makan.
Namun, lagi-lagi Bagus tidak makan. Setelah dibujuk Eko, akhirnya Bagus mau makan meski hanya 3 sendok. Wajah Bagus terlihat pucat. Dikasih obat gak mau. Oji pun menawarkan kopi, susu, dan juga teh hangat pada Bagus. Tapi Bagus hanya meminta air putih hangat. Waktu itu Oji ngasih air yang masih panas. Anehnya, si Bagus ini meminum langsung air panas itu, diteguk hingga habis seperti orang kehausan. Oji terheran-heran, tapi Bagus menjelaskan kalau airnya sudah dingin. Terdengar aneh, tapi Oji lagi-lagi positive thinking. Di tengah malam ketika sudah pada tidur, kejadian aneh terulang kembali. Oji terbangun dan Bagus tiba-tiba menghilang. Oji pun membangunkan teman-temannya untuk mencari Bagus. Ternyata Bagus ditemukan duduk melihat pemandangan kota. Saat itu pula wajah Bagus terlihat lebih pucat. Pagi harinya mereka segera bergegas untuk naik ke puncak. Namun di saat pemberhentian untuk berfoto-foto, Bagus tidak ingin ikut berfoto sama sekali. Sesampainya di puncak, mereka melihat sunrise sambil berfoto di pohon kazu daerah Kandang Kidang. Tapi Bagus selalu menghindar. Dari awal mereka datang, Bagus menolak foto meski sudah dibujuk. Bagus selalu menolak dengan dingin dan malah senang menyendiri duduk di batu patilasan daerah setempat. Kejanggalan-kejanggalan terus terlihat dari Bagus. Yang Oji perhatikan lagi, menjelang petang wajah Bagus semakin memucat, seperti kelelahan. Lagi-lagi Bagus meminta hal yang serupa, yaitu air panas. Di situ banyak juga teman-teman dari Jakarta yang bergabung, dan anehnya semua mata tertuju ke arah Bagus. Singkat cerita, setelah pendakian, Bagus berpamitan pada rekan-rekannya. Bagus turun gunung dengan berlari, dan Eko meminta Oji untuk mengejarnya. Meski jarak tidak terlalu jauh, tapi Oji tetap ketinggalan beberapa langkah. Oji berpikir, wah, pro juga nih si Bagus. Sesampainya di pos 2, Bagus duduk dan mengeluh perutnya sakit. Akhirnya Oji menggendong tasnya Bagus, dan Bagus digendong oleh Eko. Setelah sampai di base camp sekitar waktu maghrib, Bagus bergegas buru-buru pulang dan berpamitan dengan Oji, Eko, Aldo, dan Aldi. Pihak pengelola sebenarnya melarang Bagus pulang saat waktu maghrib. Namun, Bagus bersikeras untuk tetap pulang. 2 jam berselang, Oji dan kawan-kawan kembali ke Wonosobo. Oji sempat mengatakan untuk melewati jalan kanan saja. Namun anehnya, rekan-rekannya justru belok ke kiri arah Purworejo, yang mana di sana arah kediamannya Bagus. Oji sama Aldo posisinya mengantuk dan tidur-tidur ayam. Tapi Oji yakin ini bukanlah jalan pulang. Dan Eko bilang jalannya benar. Dan benar saja, mereka sudah sampai di alun-alun Purworejo. Akhirnya, karena sudah malam, Eko pun mengajak Oji dan yang lainnya untuk menginap dan beristirahat di rumah Bagus. Karena rumah Bagus dekat dari situ. Namun, betapa terkejutnya mereka lantaran di depan rumah Bagus terpasang bendera kuning yang menandakan ada yang meninggal di rumah itu. Mereka kaget, adiknya Bagus keluar dan meluk Eko sambil menangis. Mereka yang bingung langsung dipersilakan masuk oleh orang tuanya. Dan ternyata Baguslah yang meninggal. Dan plot twistnya lagi, Bagus sudah meninggal dari sebelum pergi mendaki. Bagus meninggal karena kecelakaan setelah membeli logistik untuk pendakian. Dan list logistik yang Bagus beli itu sama persis seperti yang dia bawa saat mendaki. Makin heranlah mereka. Lalu yang pergi mendaki bareng mereka itu siapa? Akhirnya omnya menjelaskan
bahwa yang ikut mendaki dengan mereka mungkin adalah jin Korin Bagus. Plot twist banget kan? Itulah kenapa banyak kejanggalan-kejanggalan yang Oji rasakan, dan akhirnya terjawab sudah. Oke guys, jadi segitu dulu untuk cerita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar dapat notif kalau kita ada upload video baru. Bye.